Sobat Podcast, welcome back to Pancasila Pharmaceutical Debat Club Season 5 episode 2. Jadi bagaimana nih Sobat Podcast kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu happy ya. Nah gimana? Udah ada yang kangen belum nih dengan suara kita? Harusnya sih udah ya. Karena hari ini kita akan kembali lagi membahas mengenai farmasi. Kita akan mengangkat topik mulai dari yang jarang diangkat sampai yang populer bahkan fresh. Jadi jangan kemana-mana, duduk yang santai, pakai headset dan stay tune terus ya. Tapi sebelum kita lanjut, enaknya kita kenalan dulu kali ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, aku Naila Rizky Inaya dari angkatan 2023 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Salam kenal semuanya dan terima kasih sudah mendengarkan kami kembali. Nah, ngomong-ngomong nih Sobat Podcast, kalian sadar gak sih dengan kasus-kasus yang lagi beredar pada saat ini? Yap, benar sekali, itu adalah vape zombie. Jadi, istilah ini tuh muncul karena adanya penyalahgunaan zat berbahaya yang bernama ethomidate yang terdapat di dalam vape, di mana yang seharusnya zat ini itu tuh harusnya dipakai di rumah sakit, tetapi malah disalahgunakan lewat peredaran yang gak ketat. Nah, tema hari ini itu adalah vape zombie, mengupas bahaya ethomidate dan celah peredarannya. Kita bakal bahas nih, kenapa sih sampai bisa zat obat tersebut tuh sampai keluar dari jalur medis? Terus kira-kira tuh sebenarnya apa sih bahayanya dari ethomidate itu sendiri? Dan juga kita akan membahas bagaimana peran penting seorang farmasis dalam mengawasi serta mencegah penyalahgunaan zat berbahaya tersebut. Menarik banget bukan Sobat Podcast? Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, kita harus kenalan dulu nih Sobat Podcast sama narasumber kita hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Apoteker James Ibrahim, Sarjana Farmasi, yang mungkin sebagian dari kalian nih udah pernah mendengar namanya karena beliau ini cukup populer nih di kalangan mahasiswa farmasi. Tapi untuk Sobat Podcast yang belum mengenalnya, jangan khawatir karena hari ini beliau akan memberikan sesi sharing yang begitu menarik di sini. Jadi Sobat Podcast, narasumber kita kali ini punya latar belakang yang keren banget loh. Bahwasannya beliau ini sedang menempuh pendidikan Magister Biomedik dengan fokus stem cells di Universitas Indonesia. Sebelumnya, beliau menyelesaikan program profesi apoteker dan juga meraih gelar Sarjana Farmasi dari Universitas Pancasila dengan prestasi akademik yang gemilang, IPK 3,68 dan lulus dalam waktu hanya 3,5 tahun. Pendidikan beliau juga nggak main-main. Beliau penerima biaya siswa International Student Mobility Awards atau IISMA ke Korea University Seoul, Korea Selatan, di mana beliau mendalami bidang kanker biologi dan neurobiologi. Beliau juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar dengan National University of Singapore dan Brazilian Pharmacy Student Federation, serta menjadi delegasi di Indonesia di World Congress of Pharmacy of IPSF. Langsung aja yuk kita kenalan lebih dekat sama narasumber kita hari ini. Halo Kak James, apa kabar nih Kak? Baik. Gimana kabar? Aku juga alhamdulillah baik banget. Gimana nih Kak tadi perjalanan ke sini? Wah, hari ini kebetulan pada Sabtu ya, jadi tidak terlalu padat lah untuk lalu lintas. Aku kebetulan naik kereta KRL. Jadi lumayan oke lah, perjalanan cuma 1 jam 45 menit udah sampai di sini. 1 jam dari rumah. Dari rumah. Iya. Oke Kak, kalau boleh tahu tuh gimana sih nih Kak kesan pertamanya diundang ke acara Pancasila Pharmaceutical Debat Club ini Kak? Oke, sebenarnya ini pertama kali aku diundang untuk podcast, dan ini juga sebenarnya podcast pertama kali, jadi sebenarnya cukup gugup juga sebenarnya. Kayak baru pertama kali, biasa kan kalau nonton podcast ya di YouTube atau di mana, tapi sekarang bisa ikut berpartisipasi ya, cukup jadi satu event yang baru sih buat aku. Oke, kalau gitu Kak James, karena kita sudah kenalan dengan Kak James, jadi sekarang kita langsung masuk saja nih ya Kak ke topik pembahasan tadi.
Jadi nih Kak, belakangan ini tuh lagi ramai banget sama yang namanya tuh istilah vape zombie. Mungkin teman-teman podcast kalian tuh juga melihat ya di media sosial bahwasannya tuh ada beberapa orang yang ketika mereka selesai mengkonsumsi vape atau habis menggunakan vape tuh seperti orang yang linglung, bahkan kehilangan kesadaran, kehilangan keseimbangan. Nah, bahkan tuh sampai ada yang nggak sadarkan diri Kak James. Jadi sebelum aku mau masuk ke topik kita, aku tuh mau mengulik sedikit nih Kak. Di era yang sekarang, yang aku ketahui itu banyak yang berpikiran bahwasannya itu vape lebih baik daripada merokok. Sedangkan yang kita ketahui itu kan untuk efek samping dari vape dan merokok itu kan beda-beda tipis ya Kak, maksudnya memiliki kesamaan yang sama gitu. Tapi banyak yang berpikir tuh kalau vape itu tuh lebih baik daripada merokok. Menurut Kak James gimana? Oke, jadi ini sebenarnya satu topik yang cukup menarik ya antara vape sama merokok ya. Jadi perlu dipahami mungkin para pendengar mungkin belum paham mengenai vape dan juga dengan rokok konvensional. Jadi sebenarnya vape itu kita sebut sebagai electronic cigarettes atau kita sebut sebagai rokok elektrik kan kalau dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan rokok konvensional yang biasanya kita bakar lalu bentuknya batangan gitu kan. Nah, rokok elektrik atau vape itu sebenarnya kalau kita lihat komponennya ada beberapa, ada dari liquidnya, jadi dia menggunakan liquid atau cairan, lalu cairannya itu diuapkan atau dipanaskan di dalam alatnya sehingga keluar uap. Nah, uapnya itulah yang kita hirup, gitu sama seperti kalau rokok kan dibakar, uapnya juga kita hirup. Nah, di dalam liquid yang ada di dalam vape-nya itu sebenarnya mengandung beberapa komponen yang cukup berbahaya, yang sama bahayanya juga dengan rokok sebenarnya, rokok secara umum. Misalnya kalau dalam vape, dalam liquid ini kita belum ngomongin mengenai etomidate atau tambahan senyawa yang lain. Itu sebenarnya di dalam liquidnya sudah ada tentunya perasa di sana. Lalu ada juga misalkan seperti propilen glikol. Propilen glikol itu kan sebenarnya kalau kita tahu sebagai zat aditif atau penambah yang digunakan untuk obat-obatan. Nah, sebenarnya aman dikonsumsi, tapi kalau dalam kasus vape karena itu diuapkan, artinya dipanaskan dalam suhu 200 sampai 300 derajat dalam cartridge atau device dari vape-nya. Nah, itu jadi berbahaya karena justru kalau itu dipanaskan propilen glikol maka bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang sifatnya tentu karsinogenik. Itu sama seperti kita membakar rokok. Nah, jadi kalau anggapan vape itu lebih aman dari rokok sebenarnya salah, karena apapun yang dibakar, baik itu bentuknya liquid ataupun bukan liquid, bukan cairan, itu sebenarnya punya efek yang sama-sama bersifat karsinogenik yang akhirnya bisa menyebabkan kanker gitu. Misalkan kalau rokok kita tahu kanker paru-paru kan, tapi vape pun juga sama, punya risiko yang sama untuk mengakibatkan kanker paru-paru. Nah, makanya ini kalau kita lihat dalam lingkungan sosial, misalkan di sekeliling kampus ataupun di tempat lain, justru vape itu lebih dianggap normal gitu kan. Banyak orang bahkan tidak ragu untuk mengkalungkan vape-nya di leher dan memperlihatkan di publik. Sedangkan kalau rokok kan mungkin dulu orang harus cari tempat khusus untuk merokok atau kawasan yang memang disediakan untuk merokok atau ngumpet-ngumpet di belakang merokok. Tapi kalau vape itu sekarang seakan-akan sudah ramah dan justru dipertontonkan di publik. Nah, itu sebenarnya yang jadi salah persepsi gitu ya kalau menurut aku. Jadi perlu dipahami sih sebenarnya tanpa etomidate pun vape sendiri juga punya efek yang sama bahayanya, sama karsinogeniknya dengan rokok konvensional atau rokok batangan. Dua-duanya itu mirip sekali gitu. Makanya kan di beberapa negara pun vape itu sebenarnya juga sudah di ban gitu kan. Kalau kita tahu misalkan berita saat ini Singapura itu sudah ban, lalu negara Asia lain Jepang, Korea, Australia, Amerika, negara-negara Eropa sudah ban. Kita aja nih yang sampai sekarang ya begitulah peraturan-peraturan. Iya, masih normal. Oke, jadi untuk sobat podcast siapa yang masih nge-vape? Oh iya nih Kak, jadi aku juga dapat dari berbagai laporan, ternyata tuh ada dugaan kuat bahwa zat yang bikin efek kayak orang linglung bahkan nggak sadarkan diri itu adalah etomidate. Buat yang belum tahu, jadi sobat podcast, etomidate itu sebenarnya obat anestesi yang harusnya itu dipakai di medis. Dia itu untuk prosedur darurat atau operasi. Penggunaannya juga harus dijaga dengan ketat. Nah, masalahnya nih ya Kak James, sekarang itu
untuk peredaran vape tuh udah bukan di kota-kota besar lagi kak, bahkan dia tuh udah masuk ke berbagai daerah yang dimana notabene-nya remaja-remaja zaman sekarang kan mau ngikutin tren ya kak. Jadi banyak dari mereka tuh yang sebenarnya tidak tahu efek samping tuh dari vape itu sendiri yang di dalamnya terdapat kandungan ethylene itu nih kak. Jadi boleh kali ya kak, kakak lebih menjelaskan lebih detail sebenarnya tuh apa sih ethylene itu kak? Dan dia itu sebenarnya tuh fungsi utamanya dalam klinis dan medis tuh sebenarnya apa sih? Oke, jadi mungkin buat pendengar yang awam atau mungkin belum tahu mengenai ethylene, mungkin mahasiswa farmasi yang belum tahu juga mengenai ethylene. Jadi sebenarnya ethylene itu termasuk ke dalam tadi ya golongan obat anestesi gitu ya, golongan obat anestesi. Tapi kalau secara spesifik itu adalah golongan obat non barbiturat. Jadi kan kalau dalam anestesi itu ada golongan barbiturat, benzodiazepin dan lain-lain. Kalau ethylene itu termasuk ke dalam golongan non barbiturat. Nah, biasanya ethylene itu kalau dalam prinsip anestesi atau proses bius itu dipakai sebagai menginduksi proses anestesi. Jadi artinya dia itu ditaruh di depan. Jadi misalkan nih orang mau operasi lalu diberikan ethylene untuk menginduce anestesinya, biusnya biar dia tidur, tapi bukan dipakai sebagai bius jangka panjang selama proses operasi. Jadi dia itu karena kerjanya sangat pendek, onset of actionnya sekitar 5-10 menit dia sudah ada efek. Nah itu makanya dipakai sebagai induktor, hanya untuk menginduksi supaya orangnya tidur, setelahnya diberikan obat anestesi yang lebih aman gitu, untuk jangka panjang selama proses operasi. Misalkan kalau kayak bypass jantung kan 8 jam. Nah itu kita nggak mungkin 8 jam pakai ethylene. Pasti ethylene itu dipakai di awal, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan anestesi yang lain. Anestesi kan juga kita bisa bagi, ada anestesi umum, ada anestesi lokal. Nah kalau si ethylene ini termasuk dalam anestesi umum. Jadi artinya paralisis atau kelumpuhan atau biusnya itu untuk satu badan, bukan untuk lokal. Kalau lokal biasa kita operasi gigi bungsu. Nah itu untuk lokal, misalkan bupivacain itu dia lokal. Kalau ethylene sendiri dia general atau anestesi umum. Nah, cara kerjanya sebenarnya ethylene itu dia menyasar satu reseptor ya. Jadi kalau obat itu kan kerja harus ada reseptor kan, tempat dudukan istilahnya. Tempat dudukan itu kita sebut sebagai GABA reseptor. GABA reseptor itu banyak ditemukan di otak. Itu kan makanya dia sebutnya induksi untuk umum atau anestesi umum tadi. Nah, GABA reseptor itu juga banyak macam, ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe banyak macam lah. Kalau si ethylene itu dia menyasar di tipe A yang mirip seperti benzodiazepin gitu. Jadi tapi memang nanti kita bisa bahas lebih lanjut secara farmakologinya itu sebenarnya agak sedikit berbeda nih antara benzodiazepin sama ethylene. Benzodiazepin itu aman karena kita konsumsi bisa untuk pengobatan lain-lain. Tapi kalau ethylene itu lebih berbahaya karena dia ada efek tertentu yang menyebabkan itu tidak bisa dipakai untuk jangka panjang. Jadi mungkin sebagai perkenalan ya, intinya dia sebagai obat anestesi untuk medis di rumah sakit, bukan untuk vape, apalagi untuk yang aneh-aneh itu bukan ya. Jadi karena dia bisa menyebabkan tentunya ya teler ya, kayak orang linglung, teler, gubrak yang bisa jatuh pingsan, bahkan mungkin bisa kematian kalau dia menghisap dosis yang terlalu besar gitu ya. Jadi perlu dipahami itu adalah satu zat yang berbahaya, bukan saja obat keras tapi berbahaya sekali kalau kita konsumsi sembarangan. Pantes ya, mereka tuh jadi kayak orang linglung gitu Betul, ya kak betul, ya. betul. Oke nih kak, kalau gitu dari sisi medis nih ya kak, apa sih resiko penggunaan ethylene tanpa pengawasan medis, terutama jika dikonsumsi melalui jalur yang tidak seharusnya, contohnya seperti vape itu kak? Nah ini makanya kita akan coba kulik lagi mengenai si ethylene ini. Jadi tadi kan ethylene itu kan kerjanya di reseptor GABA kan, itu sebagai atau tipenya tipe A gitu ya, dia adanya di otak. Nah, kalau kita mengkonsumsi secara berlebihan si ethylene ini kan di vape berarti kan dihisap, terus hisap. Kita nggak bisa ukur kan berapa hisapan misalkan satu hari. Atau dalam berapa jam kita nggak bisa ukur. Nah, akibatnya si ethylene ini ternyata punya efek lain, bisa menghambat proses sintesis hormon. Jadi kan mungkin teman-teman farmasi yang sudah belajar kimia medisinal itu sebenarnya ethylene itu punya struktur kimia, itu adalah cincin imidazol. Cincin imidazol itu adalah siklik bentuk segi 5, mungkin yang pernah lihat segi 5, lalu ada gugus nitrogen di atasnya. Nah, imidazol ini ternyata
juga punya kecenderungan untuk mengikat atau menghambat proses sintesis hormon. Jadi kan hormon itu kebanyakan kita basisnya apa? Steroid kan. Hormon-hormon steroid, misalkan hormon seksual, hormon stres, kortisol, itu basisnya steroid yang diproduksi dari kolesterol. Kolesterol banyak reaksi kimia akhirnya menjadi hormon-hormon yang tadi udah kita sebutkan. Nah, si etomidate dengan cincin imidasolnya itu bisa menghambat proses sintesis atau pembentukan dari kortisol. Kortisol itu kan hormon stres. Nah, hormon stres itu sebenarnya dibutuhkan sama badan kita. Jadi kortisol itu sebenarnya secara fungsi fisiologis ya, kalau kita orang sehat, itu sebenarnya diproduksi. Memang nggak boleh berlebihan, kalau berlebihan kitanya jadi sakit gitu ya. Tapi kalau dalam kadar yang tepat, kortisol itu dipakai oleh tubuh kita untuk berbagai macam fungsi. Fungsi metabolisme iya, fungsi kardiovaskular iya, fungsi pengaturan suhu juga iya. Jadi banyak sekali fungsinya. Nah, sekarang bayangkan kalau etomidate kita hisap terus-menerus, lalu dia menekan enzim yang menyebabkan sintesis kortisol tadi. Enzimnya itu adalah 11 beta hidroksilase. Jadi kalau kita hambat terus-menerus dengan si etomidate, berarti implikasinya apa? Kortisolnya tidak ada, tidak terbentuk kan. Akhirnya efek kardiovaskularnya kena, misalkan jadi hipotensi. Kalau hipotensi lama-lama kita nggak obatin, tekanan darah rendah di bawah 90, di bawah 80, shock akhirnya kan. Bisa shock anafilaksis, shock kardiogenik, shock hipovolemik dan macam-macam. Lalu kalau misalnya tadi terkait dengan efek metabolisme, jadi hipoglikemik orangnya, kadar glukosanya rendah di dalam darah karena tidak ada si kortisol itu ya. Jadi etomidate kalau kita konsumsi terus menerus, makanya tadi di awal kenapa dia itu dipakai sebagai induktor aja nih di depan, menginduksi si anestesi supaya pasiennya tidur, tapi setelahnya tidak menggunakan lagi etomidate, pakai obat yang lain. Jadi kalau kita hisap terus menerus ya itu akhirnya fatal gitu ya, karena bisa menyebabkan efek-efek metabolik gitu ya, baik untuk jantung maupun juga untuk sistem metabolisme dalam tubuh kita, terutama tadi adalah glukosa. Nah itu baru etomidate, belum kita ngomongin di dalam vape-nya. Tadi kan di awal dibilang vape itu adalah proses pemanasan kan, pemanasan dengan suhu 200-300 derajat dalam device-nya, lalu kita masukkan lagi si etomidate nih di dalam liquidnya, yang kita juga nggak tahu berapa dosis yang dimasukin. Nah tadi masih ingat ya, itu kan cincin imidazol strukturnya. Kalau kita bakar, kita panaskan dengan suhu sedemikian panas, itu 200-300 derajat, maka yang terbentuk apa? Proses oksidasi tidak sempurna. Nah, akibatnya si etomidate ini kalau kita panaskan terus dalam suhu sedemikian panas itu akan timbul metabolit-metabolit yang sifatnya tentu karsinogenik juga. Contohnya misalkan karbon atau karbon monoksida CO, atau bisa juga dalam bentuk C murni, karbon murni. Ada bisa juga gas-gas lain yang kita nggak kenal. Misalkan ada juga kalau dalam proses oksidasi tertentu dia bisa menghasilkan sianida bahkan KCN. Nah jadi justru dengan pemanasan itu akan melipat gandakan efek samping dari si etomidate. Tidak hanya untuk metabolik, tidak hanya untuk kardiovaskular, tapi dia juga bisa menyebabkan karsinogenesis atau terjadinya proses kanker, karena tadi ada karbon monoksida yang kalau kita hirup nih terus menerus itu bisa menyebabkan proses terjadinya kanker gitu ya. Tapi mungkin ada juga orang yang bilang, lah gue udah nge-vape nih udah bertahun-tahun, belasan tahun nggak apa-apa nih, nggak kanker-kanker kok, masih sehat-sehat aja gitu kan. Mungkin ada, bisa kalau orang-orang merokok tuh susah banget dikasih tahu gitu, batu kepalanya gitu kan. Mungkin orang bilang, aduh nggak kanker-kanker nih, sehat-sehat aja, sehat-sehat walafiat. Nah sebenarnya perlu dipahami, orang itu untuk terkena kanker itu sebenarnya susah ya, prosesnya itu nggak gampang seseorang bisa mengalami kanker, karena memang didesain badan kita sama Tuhan untuk bisa menangkal hal-hal yang memang bersifat racun gitu kan. Nah tapi masalahnya orang-orang yang bilang demikian itu nggak sadar, jadi nggak sadar mengenai bagaimana seseorang bisa terkena dengan kanker. Jadi ada satu kebetulan karena aku di biomedik ya, ini jadi sangat relate dengan kanker juga, karena kita banyak sekali ngomongin mengenai masalah kanker. Jadi sebenarnya proses pembentukan kanker itu terjadi
karena ada yang kita sebut sebagai two-hit hypothesis atau hipotesis dua kenaan ya kita sebut. Nah, jadi two-hit hypothesis ini tuh dipaparkan sama satu ilmuwan dari Amerika. Jadi dia bilang seseorang itu mengalami kanker itu harus mengalami dua pajanan atau dua paparan, dua hit yang tadi. Hit yang pertama itu bisa dari genetik. Jadi kalau orang kena kanker itu bisa aja karena ada turunannya nih dari papa mamanya, dari kerabatnya, dari atas-atasnya itu dia ada kanker, lalu ternyata dianya mendapat gen tersebut, akhirnya terbentuklah si kanker. Nah, lalu paparan yang kedua itu biasanya dari lingkungan. Lingkungan termasuk dari vape ini termasuk dari lingkungan. Nah, jadi kalau orang yang tadinya memang punya bakat, punya gen untuk kanker, nge-vape dengan apalagi dengan etomidat yang tadi, ya cepat, proses kankernya itu cepat. Tapi kalau orang yang asli gennya bagus, untuk mendapat kanker itu sebenarnya sulit, karena dia harus mengumpulkan banyak sekali hisapan-hisapan itu, baru sel-selnya bermutasi, baru terakumulasi, itu butuh tahunan untuk sampai jadi kanker. Makanya itu orang-orang yang jumawa mungkin yang masih bilang, gak apa-apa nih vape ya, karena mereka belum kena first hit and second hitnya yang tadi gitu. Mungkin mereka akan dapat kanker di usia tua, 50 ke atas, 60 ke atas mungkin baru kena. Tapi kan kalau begitu udah terlambat ya. Udah terlambat gitu. Apalagi kalau kita ngomongin kanker itu sangat serem gitu, karena kanker sendiri bisa terjadi ketika selnya itu sudah bermutasi, sudah aneh-aneh sifat dan perilakunya, sampai-sampai sistem imun kita itu udah nggak bisa kenalin lagi dengan sel tersebut. Akhirnya dia menjalar kemana-mana, bermetastasis, menyebar ke organ lain, itu udah selesai begitu hidupnya. Jadi sebenarnya ya tidak boleh menyimpulkan bahwa vape sekarang sudah beberapa tahun, belasan tahun mungkin, tapi nggak kanker ya, itu sebenarnya satu kesimpulan yang salah besar begitu. Jadi perlu dipahami ya, etomidat itu sendiri kalau kita panaskan itu justru melipat gandakan efek-efek samping yang tadi sudah disebutkan. Jadi vape-nya sendiri pun udah jelek gitu ya, apalagi kalau kita tambahkan etomidat double lagi begitu. Jadi ya kalau bisa sih, bukan kalau bisa, haruslah jangan menggunakan gitulah, harus dihindari. Berarti efek sampingnya tuh benar-benar serem banget ya kak ya. Iya, Jadi betul. untuk yang mungkin di masa mudanya kelihatan baik-baik aja nih, tapi di masa tuanya kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Nggak tahu, barangkali tiba-tiba kena kanker nih, padahal ngerasanya hidupnya sehat-sehat aja, kan ya kak. Oke kak, kalau gitu aku mau nanya, apakah dari penjelasan Kak James tadi, etomidat itu tuh termasuk golongan obat yang harus diresepkan atau obat tergolong obat keras? Nah, tentunya kalau dari efek samping, dari indikasi, itu kan sebenarnya etomidat tentu obat keras, ya harus melalui peresepan dokter. Dan apalagi ini sebenarnya kan bukan obat yang take home ya, jadi bukan obat keras kan banyak ya, misalkan obat anti hipertensi itu obat keras, obat lambung omeprazol dan teman-temannya itu obat keras. Tapi itu take home, artinya kita kalau ada resep kita bisa tebus ke apotek lalu kita bawa pulang, gitu kan. Tapi kalau etomidat itu ngapain kita bawa pulang? Kan bentuknya juga injeksi kan, kita nggak bisa injeksi sendiri kan. Nah, jadi intinya pertama otomatis dia obat keras, harus ada resep dokter. Kedua, dia itu bukan obat take home, jadi bukan obat yang dibawa pulang, tapi adalah obat yang memang diperuntukkan hanya digunakan di rumah sakit gitu ya, untuk tadi proses anestesi. Ya mungkin kalau di rumah sakit misalkan klinik yang sudah tersertifikasi untuk melakukan anestesi, itu juga mungkin di sana posisinya, tapi bukan di rumah, bukan juga di apotek gitu ya, tidak menjual begitu. Itu harusnya hanya tersimpan di instalasi farmasi rumah sakit gitu. Oke kak, jadi tuh kalau kayak gitu gimana sih kak proses distribusinya secara legal di Indonesia? Nah, kalau kita ngomongin distribusi obat ya, jadi kan alurnya itu kan pertama tentu dari pabrikan, manufaktur, lalu biasanya dia langsung mendistribusikan ke PBF kan, atau pedagang besar farmasi. Lalu dari PBF baru mencari, dia cari demand-nya ada di mana. Nah, kalau dalam kasus etomidat ya otomatis distribusi akan berjalan dari PBF ini ke rumah sakit gitu ya, rumah sakit yang pesan, ada SP-nya, surat pesanan, ya dia akan alurnya ke sana untuk proses distribusi. Ya tentu nggak mungkin distribusi ke apotek tadi ya, tidak mungkin juga distribusi ke
tempat-tempat lain yang terlarang. Nah, cuman kalau di Indonesia kan kita nggak tahu nih, ada banyak orang yang mungkin oknum yang bermain gitu kan, entah di skala PBF, entah mungkin di skala rumah sakitnya, ya jadi akhirnya si etomidate ini bisa bocor gitu kan, akhirnya yang jalur legal yang tadi akhirnya ada jalur lain yang karena mungkin suap atau mungkin karena pelanggaran-pelanggaran tindakan yang lain akhirnya bisa bocor sampai ke tangan masyarakat yang tentunya tidak tahu nih obat apa. Mungkin karena itu ya Kak ya, makanya jadi etomidate itu jadi disalahgunain nih sampai dimasukin ke vape ya. Iya, karena mereka sendiri, rakyat sendiri pun juga nggak tahu nih apa dampaknya apa. Mungkin secara jangka pendek mereka mikir wah ini bisa bikin tidur nih, bisa tenang, efek tenang kan, sedasi kan, bisa tidur juga. Jadi mungkin dianggap hanya sebagai obat tidur gitu, padahal kan jauh lebih berbahaya daripada itu. Oke Kak, jadi kan tadi kan Kakak udah ngejelasin ya untuk efek sampingnya dari etomidate itu sendiri. Kalau misalkan ada nggak sih Kak tanda-tanda fisik atau efek samping yang khusus nih yang dikenali ketika seorang tuh menyalahgunakan etomidate itu? Nah, kalau tentunya tadi ya, kalau mengenai efek samping jangka pendek yang bisa kita lihat, tentu pertama adalah teler gitu ya, jadi orangnya tidur gitu ya, karena ada efek sedasi yang tadi. Apalagi kalau vape kita hisap berkali-kali, akhirnya jadi dia tidur dan teler begitu. Itu sebenarnya efek paling pendek yang bisa kita lihat. Mungkin efek lainnya ya pingsan, kalau dia terus-menerus menghisap, lama-lama tadi hipotensi, hipoglikemik, ya, penurunan tekanan darah dan kadar glukosa, akhirnya dia pingsan, gitu ya, pingsan dan mungkin bisa sampai shock gitu ya, shock kardiogenik atau mungkin shock hipovolemik gitu karena penggunaan etomidate berlebihan. Nah, kalau efek jangka panjang tadi, misalkan kita bisa melihat penurunan dari kortisol tadi kan, lalu juga bisa berprogres mungkin sampai terkena kanker. Kanker itu bisa banyak macam, bisa paru-paru, karena kan vape itu lewat jalur napas kan, atau bisa juga kanker-kanker yang lain dia menyebar ke tempat itu sebagai efek-efek jangka panjang gitu. Jadi makanya kalau di Singapura kita lihat ya, banyak sekali berita yang beredar, tiba-tiba ditemukan di jalan anak muda pagi-pagi subuh, orangnya tiba-tiba pingsan gitu, orangnya tiba-tiba tidur di jalan gitu kan. Makanya kenapa disebut vape zombie, karena begitu di jalan itu mereka tergeletak begitu aja kayak mayat hidup segan mati tak mau gitu kan. Jadi ya itu efek-efek yang sebenarnya bisa kita lihat sih. Terus bagaimana mungkin sih Kak kalau etomidate itu tuh bisa bocor dari jalur distribusi resmi dan masuk ke pasar gelap dan disalahgunakan? Kira-kira tuh celah yang terjadi dalam sistem pengawasan obat di Indonesia tuh kayak gimana ya Kak? Ya, ini sebenarnya kalau kita ngomongin regulasi ya terkait dengan distribusi obat, pertama tentu tadi bocor bisa dari PBF kan, karena mereka yang menyalurkan si obat etomidate-nya. Tapi sebenarnya nggak cuma dari situ. Kalau kita baca di kasus yang sudah terjadi ini di Indonesia beberapa bulan yang lalu, di bulan Juni itu sebenarnya ada peredaran etomidate, vape etomidate ini yang masuk ke Indonesia, tapi jalurnya itu dari luar negeri. Jadi ada ini sampai melibatkan artis begitulah. Intinya adalah si etomidate ini diimpor dari Thailand, dari Malaysia. Mereka beli di sana karena di sana mungkin aturannya tidak terlalu ketat. Mereka beli lalu mereka masukkan ke Indonesia. Nah, berarti yang salah adalah di bagian bea cukai yang ada di sini. Kenapa bisa sampai lolos itu barang? Ya tentu ada praktik-praktik. Ya kita semua tahu lah ya, tindakan-tindakan suap dan lain-lain itu bisa menyebabkan si etomidate ini akhirnya lolos, dibolehkan untuk masuk peredarannya ke sini. Bahkan itu sudah membuat dibilang di berita itu adalah industri rumahan. Berarti kan skalanya sudah besar kan? Sudah sampai industri rumahan, skalanya sudah besar, sampai omsetnya miliaran. Berarti ada demand-nya nih, ada pemakainya di Indonesia gitu kan, anak-anak muda. Ya, jadi celahnya sih yang pasti itu celah hukum ya. Jadi di situ ada orang-orang oknum yang masih bisa menerima suap, akhirnya si etomidate yang tadinya harusnya di rumah sakit aja bisa bergeser ke masyarakat bebas. Mungkin itu sih yang perlu, mungkin peran BPOM kali ya, peran BPOM sebenarnya perlu diperketat gitu. Kalau kita lihat ya sebenarnya sudah ada peraturannya, itu Perka BPOM 18/2025
sebenarnya sudah diatur di situ mengenai kajian atau peran BPOM dalam mengawasi rokok konvensional dan rokok elektrik termasuk vape. Tapi masalahnya kalau mungkin teman-teman pendengar nanti bisa baca per BPOM 18 tahun 25, itu di pasal 9 kalau tidak salah itu disebutkan bahwa BPOM hanya berhak untuk merekomendasikan bahwa vape ataupun rokok yang ada ketambahan zat adiktif itu direkomendasikan untuk dicabut. Tapi BPOM tidak punya hak untuk mencabut, hanya merekomendasikan. Jadi stratanya itu rendah sekali. Rekomendasi itu kan berarti apa? Kita cuma menyarankan, cabut dong, tapi kitanya nggak bisa nyabut gitu loh. Nah itu justru aneh, padahal BPOM itu adalah badan pengawas obat dan makanan, pengawas kan. Harusnya kalau pengawas itu, surveillance itu bisa mencabut harusnya, bukan merekomendasikan. Ya nggak tahu lah, mungkin di belakang sana ada banyak juga orang-orang yang berkepentingan, kita nggak tahu. Jadi akhirnya ya ini peraturan jadi sulit untuk kita laksanakan. Singapura itu sangat ketat ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, Singapura itu sangat ketat. Orang-orang yang ketahuan membawa atau menghisap vape yang isinya intermediate itu dikenakan denda sampai 15 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang nge-vape biasa. Jadi dendanya itu besar sekali. Lalu yang kedua, kalau ada orang asing, foreigner, kita misalkan ke sana jalan-jalan, lalu bawa vape yang isinya intermediate, visa kita dicabut, dideportasi, kita nggak boleh balik ke Singapura seumur hidup. Jadi sampai seketat itu mereka. Dan intermediate itu dimasukkan dalam kelas narkotik, kelas C. Kalau kita kan hanya obat keras, hanya K aja nih, bukan narkotik, kita belum dimasukin narkotik. Jadi mereka itu sangat-sangat peduli terhadap kesehatan rakyatnya, kesehatan anak-anak mudanya mereka di sana. Jadi ya perlu regulasi yang ketat sih kalau kita ya, supaya distribusi tadi itu bisa terus berada di jalur yang legal gitu. Oke Kak, kalau gitu apa sih perbedaan antara endomide ini dengan zat lain yang sering disalahgunakan? Seperti benzodiazepin atau opioid dalam konteks efek dan potensi bahaya. Oke, jadi cukup menarik ya mengenai etomide. Tadi kan sudah disebut ada benzodiazepin, sekarang ada opioid gitu. Nah sebenarnya etomide tadi kan termasuk golongan anestesi. Begitupun juga dengan benzodiazepin, itu sebenarnya juga bisa dipakai sebagai anestesi, bisa, tapi bukan mainnya di situ. Nah, kita bahas juga intermediate sama benzodiazepin ya, karena ini berdua mirip sebenarnya. Jadi dia kerjanya secara, kalau kita ngomongin farmakologi ya, mekanisme kerja obat, intermediate dan benzodiazepin, contohnya seperti alprazolam mungkin, midazolam, clonazepam itu yang benzodiazepin, dia itu kerjanya sama-sama di reseptor GABA yang tadi, sama-sama di tipe A, GABA tipe A reseptor. Jadi tempat dudukannya sama nih, reseptornya sama. Nah, tapi kalau kita sudah belajar reseptor dalam obat, tempat dudukan itu kan banyak macam ya. Jadi GABA reseptor itu dudukannya itu punya 6 kursi, kita bisa bilang. Ada kursi alfa, kursi beta, kursi gamma. Kita sebut sebagai pentametrik. Jadi dia bentuknya segi 5, tempat dudukannya itu ada 5 kursi. Nah, si etomidate dan benzodiazepin itu kursinya beda. Jadi etomidate itu mengikatnya di sebelah, kalau tidak salah ya, di bagian alfa dan beta. Kalau si benzodiazepin itu di gamma dan beta, jadi mereka berseberangan lah kita bisa bilang. Sehingga nanti efeknya beda. Kalau benzodiazepin, dia itu ketika mengikat reseptor GABA yang tadi, maka akan mempercepat atau meningkatkan frekuensi pembukaan kanal ion. Jadi GABA itu kalau aktif, dia akan membuka kanal klorin atau Cl. Jadi kalau kanal klorin terbuka, Cl-nya masuk dari luar sel ke dalam sel, akhirnya selnya menjadi inaktif gitu ya, atau istirahat, fase istirahat. Itu jadi dia mempercepat proses pembukaan dari kanal klorin kalau benzodiazepin yang tadi, si alprazolam dan teman-temannya. Tapi kalau etomidate, dia bukan mempercepat atau meningkatkan frekuensi pembukaan, tapi dia justru memperlambat atau meningkatkan waktu pembukaan dari si kanal klorinnya. Jadi awalnya misalkan kanal klorin cuma 1 detik bukanya, dia bisa perpanjang di 3 detik atau 5 detik. Jadi lebih lama pembukaan si kanal klorinnya ketimbang benzodiazepin.
Jadi kalau benzodiazepin kita bisa anggap sebagai obat yang buka tutup pintunya lebih cepat, lebih sering, buka tutup pintu, buka tutup si kanal ionnya. Tapi kalau etomidate itu justru dibukain terus pintunya, akhirnya keluarinnya rushing, terus masuk. Akhirnya makanya dia sebagai induktor tadi, karena keluarinnya cepat masuk, akhirnya efeknya juga lebih cepat kan. Kalau si benzodiazepin tadi dia meningkatkan frekuensi bukaan, jadi dia butuh waktu nih untuk sampai ke efek terapinya. Nah, makanya benzodiazepin itu lebih aman sebenarnya untuk dipakai dibandingkan etomidate. Benzodiazepin kan banyak ya kita pakai untuk obat-obat psikiatrik, orang-orang skizo, orang-orang epilepsi itu bisa pakai benzodiazepin, tapi etomidate itu nggak bisa. Tidak boleh, lebih tepatnya tidak boleh, bukan tidak bisa ya, tidak boleh dipakai untuk hal-hal seperti itu. Karena efeknya itu hanya jangka pendek, dia bukan obat untuk jangka panjang yang bisa dikonsumsi. Nah, kalau opioid tadi, opioid itu sebenarnya obat analgesik kuat, bisa kita bilang. Meskipun ada juga opioid yang dipakai untuk batuk kering gitu ya, antitusif. Tapi secara umum opioid itu adalah obat analgesik kuat, misalkan seperti morfin, fentanyl ya. Morfin itu kan biasa kita pakai di rumah sakit kalau orang mengalami serangan jantung ya. Kita pakai morfin sebagai anestesi. Mungkin secara tata laksana sudah paham lah mungkin anak farmasi gitu ya. Tapi secara umum dia sebagai analgesik kuat si morfin ini, dan kerjanya bukan di GABA. Kerjanya itu ada di reseptor opioid khusus yang ada juga di otak. Reseptor opioid juga ada 3, ada reseptor mu, kappa, dan delta. Jadi mereka bekerja di 3 reseptor itu. Khusus kalau morfin dia hanya di mu, reseptor mu. Nah, morfin juga sama, itu ada efek adiksi. Kalau kita konsumsi terus-menerus, mungkin nanti ada orang-orang yang di kemudian hari masukin morfin ke dalam vape, kan kita nggak tahu ya, nggak hanya etomidate. Morfin kalau kita konsumsi secara terus-menerus, maka itu ada efek adiktifnya. Makanya kan dia narkotik kan, sebagai adiktif, dia itu menekan GABA justru, sehingga melepaskan banyak dopamin. Dopamin kita tahu itu sebagai hormon relief stress kan, hormon reward, jadi menyebabkan kecanduan gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang konsumsi morfin lama-lama butuh dosis yang lebih besar, terus menerus akhirnya nggak bisa lepas gitu ya. Jadi etomidate, benzodiazepin itu adalah kelas hampir-hampir sama. Kalau opioid itu sebagai analgesik. Tiga-tiganya berbahaya ya, tiga-tiganya sama-sama bahayanya, tidak boleh dikonsumsi sembarangan, tidak boleh dibeli tanpa resep dokter atau tanpa pengawasan apoteker dan dokter. Tapi kalau dari 3 itu kita bisa pilih benzodiazepin sebenarnya lebih oke untuk misalnya obat epilepsi, obat psikiatrik yang lain. Opioid pun juga sama, dalam kasus-kasus tertentu boleh kita pakai, tapi tentu dengan dosis yang minim dan juga durasi terapi yang pendek gitu, atau yang cuma sebentar gitu. Jadi nih Kak, dari semua yang sudah kakak jelasin tadi itu kan berarti kan kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa etomidate itu memang seberbahaya itu ya kayak untuk digunakan. Jadi bagaimana sih peran farmasis dan tenaga kesehatan dalam membantu mencegah penyalahgunaan obat yang kayak gini nih Kak, terutama dalam hal edukasi dan deteksi dini? Nah, sebenarnya kalau kita bicara lingkup apoteker ya, jadi sebenarnya kan dalam tindakan pencegahan satu penyakit kita itu ada beberapa kelas. Jadi pertama tentu dari sisi promotif, lalu preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebenarnya apoteker punya peran di 4 ini. Kalau promotif artinya kita mengedukasi orang-orang yang belum nge-vape supaya jangan sampai menggunakan atau mengkonsumsi. Jadi orang-orang yang masih sehat, yang masih oke badannya, tapi punya kecenderungan untuk mau nge-vape, kita harus edukasi jangan sampai ke sana. Kalau yang kedua selain promotif adalah preventif, itu adalah orang-orang yang sudah beresiko, artinya orang-orang yang sudah nge-vape tapi mungkin belum terlalu kecanduan. Nah, kita harus kasih tahu bahwa ini sebenarnya bisa menyebabkan kanker dan efek-efek samping yang lain, nanti kita sudah bahas. Lalu kalau kuratif ya berarti terpaksa itu adalah untuk pasien, orang yang sudah sakit, misalnya kalau tadi terkait vape, mungkin masalah pada saluran nafas, ya kita harus edukasi terkait obat-obatan apa yang harus dikonsumsi supaya penyakitnya tidak tambah parah. Lalu kalau rehabilitatif artinya orang yang sudah sembuh, misalkan dari penyakit pernafasannya akibat vape itu,
supaya jangan balik lagi. Jangan bilang, oh udah sembuh nih, berarti boleh lagi nih nge-vape. Nah, berarti itu juga kita punya peran untuk edukasi di sana. Sebenarnya yang paling penting adalah bagi untuk kalangan anak-anak muda, ya jangan mencoba gitu ya. Karena vape itu bukan sesuatu barang yang kita perlu penasaran, itu enggak. Itu sebenarnya banyak sekali bahaya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu bukan sedikit manfaat, tidak ada sama sekali manfaatnya. Jadi mau ngapain gitu ya? Tidak perlu penasaran, tidak perlu FOMO gitu kan. Anak muda sekarang banyak yang FOMO gitu, FOMO-nya tapi tidak jelas. FOMO apalagi terhadap vape, yaitu harus dihindari gitu. Dan juga yang paling penting adalah menjaga pola hidup sehat gitu ya. Jadi kita juga menyarankan untuk anak muda ya coba untuk melakukan aktivitas fisik gitu ya, misalkan olahraga begitu, atau misalnya juga dari sisi pola makan, jangan konsumsi makanan instan, makanan beku, cepat saji, makanan UPF, ultra processed food, itu semua juga harus dihindari supaya ya minimal kita punya kewarasan untuk bisa menjaga kesehatan tubuh itu. Kalaupun nantinya di usia 60-70 ternyata juga ada sakit penyakit, yaitu memang sudah kondisi badannya gitu ya, tapi minimal kita punya keinginan, niat untuk menjaga kesehatan. Salah satunya tadi ya menghindari konsumsi vape maupun juga rokok konvensional. Itu sih jadi peran kita sebagai apoteker ya, mengedukasi dari berbagai lini masyarakat. Ini Kak, terakhir ya Kak, apa sih pesan yang pengen Kakak sampaikan nih Kak kepada sobat podcast, khususnya generasi muda terkait bahaya penyalahgunaan obat-obatan seperti etomidat ini? Ya, yang pasti tadi jangan nge-vape karena itu tentu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kedua, kalaupun sudah kecanduan, ada kan juga mungkin yang nonton ini sambil nge-vape, kita nggak tahu. Mungkin sudah kecanduan, ya memang kalau sudah adiksi ya sulit untuk dilepaskan kan. Nah, biasanya harus konsultasi ke dokter, cari konsultan untuk melakukan tapering off. Jadi kan kalau dalam kasus adiksi itu kita ada tapering off. Bisa menggunakan berbagai macam obat, mungkin ada nicotine patch, jadi ditempel, jadi tidak menggunakan vape ataupun rokok. Atau bisa juga obat-obatan yang kita sebut sebagai nicotine replacement therapy, jadi terapi pengganti nikotin. Ada banyak sekali obat seperti bupropion atau varenicline itu dipakai untuk NRT kita sebutnya. Lalu buat orang-orang yang belum nge-vape tapi memang ingin atau punya kecenderungan pengen tahu, ya nggak usah gitu ya, jadi tidak perlu untuk coba-coba. Lalu juga pesan berikutnya ya mulai untuk menjaga hidup sehat ya, meskipun kita masih 20 tahun, 23, 24, perlu menjaga hidup sehat dari pola hidup makan ya, makan yang sehat, lalu juga aktivitas fisik tadi. Sekarang kayaknya banyak juga olahraga lari ya, lari sepertinya lagi trending lagi gitu, jadi ya itu salah satu olahraga yang cukup baik sebenarnya untuk kita lakukan. Termasuk aku secara pribadi juga menyempatkan meskipun sibuk tapi 1 minggu sekali minimal ada aktivitas fisik ya, bisa lari pagi gitu ya. Jadi perlu itu untuk menjaga fitness gitu ya, kebugaran dari tubuh. Mungkin itu ya kalau dari aku. Jadi jangan coba-coba untuk nge-vape, apalagi melakukan rokok dan lain-lain. Nah, sobat podcast tadi udah dengarkan ya terkait bahayanya nge-vape dan zat berbahaya yaitu etomidat dari Kak James. Oke nih Kak, nggak kerasa kita ngobrol ini udah banyak banget. Terus dari pembahasan tadi tuh aku juga bisa tarik kesimpulan bahwasannya tuh etomidat itu adalah obat anestesi yang keras yang hanya boleh digunakan di bawah pengawasan ketat tenaga medis. Penyalahgunaannya apalagi lewat jalur yang salah seperti vape itu sangat berbahaya ya Kak ya. Betul. Karena sangat menyebabkan depresi pernapasan, kehilangan kesadaran mendadak hingga kematian. Oke, jadi sebelumnya juga terima kasih ya Kak James sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber dan berbagi ilmu dengan kita semua. Jadi untuk teman-teman nih yang mungkin masih mempunyai pertanyaan yang belum terjawab pada podcast kali ini, dan bagi kalian nih yang masih ingin berbincang lebih jauh dengan Kak James, itu bisa banget kepoin media sosialnya Kak James. Boleh disebutkan Kak James? Boleh. Mungkin bisa lihat-lihat di Instagram. Jadi James Ibrahim 07 itu Instagram pribadi. Sana juga
kadang-kadang suka buat konten juga terkait dengan kesehatan. Misalkan isu-isu paracetamol yang kemarin ataupun isu-isu kesehatan yang lain. Kalau ada waktu suka bikin konten. Ataupun juga bisa follow di LinkedIn. Jadi James Ibrahim itu ada profil mungkin yang bisa lihat-lihat atau sebagai referensi juga boleh. Mungkin itu. Oke, jangan lupa di follow tadi James Ibrahim 07 Iya, ya James Kak? Ibrahim 07. Oke, jangan lupa di follow ya guys. Oke Kak, mungkin pembahasan kita sudah cukup sampai di sini nih Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama atas undangan. Iya, terima kasih juga nih aku udah dikasih informasi yang menarik banget tentang vape dan atau midet ini. Jadi, wah ternyata vape itu seberbahaya itu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, jadi saya ingat ya Sobat Podcast bahwa setiap hisapan vape itu bukan sekadar asap, tapi itu juga hutang kesehatan yang suatu hari harus kita bayar dengan nominal yang mungkin mahal ya Kak Iya, ya. tidak terbayar bahkan. Iya, benar sekali. Oke, kalau gitu jangan lupa cek juga untuk teman-teman di PPDC Podcast di platform Spotify PPDC, Instagram dan YouTube SEMA FFKUP. Sekian pembahasan dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.